Salam, sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan, kita bersyukur atas semua yang Tuhan berikan kepada kita, baik itu kesehatan, umur panjang, berkat yang luar biasa, keluarga yang baik, pekerjaan yang baik. Kita bersyukuri sidang jemaat Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan fokus kepada firman Tuhan, fokus kepada belajar firman Tuhan. Hari kita merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini memberikan anugerah dan berkat yang luar biasa untuk kita, dan menumbuhkan iman kita agar kita menjadi berkat untuk orang lain. Sebelum kita masuk dalam renungan kita hari ini, kita mau memuliakan Tuhan terlebih dahulu lewat pujian. Kita katakan kepada Tuhan, pujianmu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 15. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel,
dan engkau tidak mengerti hal-hal itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kelahiran kembali oleh Roh. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, ini mengenai percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus mengenai kelahiran kembali. Dan Yohanes 3 ini ayat 1-15 ini menekankan bahwa keselamatan bukan hasil usaha manusia atau status agama, status sosial, harta, segala macamnya, melainkan melalui kelahiran kembali oleh Roh. Makanya Tuhan katakan tadi, yang lahir dari daging dia akan lahir menjadi daging, yang lahir dari roh dia akan lahir oleh roh. Seperti itu. Yesus mengajarkan Nikodemus bahwa pembaruan rohani mutlak diperlukan untuk melihat kerajaan Allah. Iman kepada Yesus yang ditinggikan memberikan hidup yang kekal kepada siapapun orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang kita pelajari dari kisah percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus ini? Di sini kita bisa melihat bahwa Nikodemus adalah pengajar agama. Kita lihat di sini dia seorang pengajar agama, dan namun butuh pengenalan pribadi dengan Yesus untuk mengalami perubahan atau transformasi rohani yang jemaat Tuhan. Bahwa ini bukan sekedar pengetahuan, ilmu pengetahuan, tetapi di sini dituntut harus dengan iman yang teguh, yang pengenalan pribadi, pengenal yang sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus, baru kita bisa dilahirkan kembali oleh lahir baru. Yang ditekankan oleh Tuhan Yesus itu adalah lahir dari air dan roh. Ini adalah karya Roh Kudus yang memperbarui hati manusia, bukan kelahiran jasmani. Ini berarti hidup dipimpin oleh roh, bukan lagi oleh daging. Tuhan mau mengatakan itu kepada Nikodemus. Kita ini harus dipimpin oleh roh, bukan kedagingan kita, kemauan kita, ya. Dan juga Tuhan Yesus tekankan di sini bahwa iman yang menyelamatkan kita. Seperti Musa meninggikan ular tembaga, Yesus harus ditinggikan, itu disalib, agar setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Ini yang mau Tuhan Yesus tunjukkan kepada Nikodemus, bahwa iman yang menyelamatkan bukan ilmu pengetahuannya. Nikodemus orang pintar, Yesus tahu dia orang pintar, dia pengajar orang Israel, tetapi bukan itu yang sebagai patokan atau tolak ukurnya. Dia mengerti, ya, dia mengerti keselamatan itu. Dan Tuhan Yesus mau menekankan itu kepada Nikodemus, bahwa dia harus dilahirkan kembali. Artinya dia dilahirkan kembali oleh roh. Keselamatan itu, ya. Oleh karena itu sudah jemaat Tuhan, mari, dan selama masih Tuhan Yesus memberikan kita kesempatan untuk lahir baru lagi, berikan kehidupan kita untuk Tuhan. Kelahiran baru ditandai dengan perubahan tingkah laku dan iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Artinya ada perubahan, seperti Tuhan Yesus menginginkan Nikodemus ada perubahan. Dia tahu ahli Farisi adalah orang-orang pintar yang pintar mengenai hukum Taurat, ya,
kemusuhan, kita pentatuk. Tetapi bukan itu patokannya. Tuhan Yesus menginginkan semua orang lahir kembali dalam roh dan kebenaran di dalam Yesus Kristus, dan percaya bahwa kelahiran kembali oleh roh akan membuahkan hasil yang luar biasa, membuahkan berkat-berkat yang luar biasa, membuahkan iman yang luar biasa. Itu yang Tuhan mau, dan Tuhan mau kita menjadi berkat di semua orang. Amin. Saya tidak percaya dari firman kita belajar bahwa iman menyelamatkan kita. Makanya Tuhan katakan di tadi akhir ayat 15, ayat tadi kita yang sudah baca tadi ayat 15 itu, Tuhan Yesus katakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini yang paling utama. Makanya kita harus dilahirkan dalam roh dan kebenaran. Amin. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu dan renungan hari ini. Tuhan, kami percaya kami mau dilahirkan dalam roh dan kebenaran dalam Tuhan, karena kami ya Tuhan memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.